Halo teman-teman, semoga kamu semakin baik. Di sini seperti biasa saya akan membahas tentang masalah kecemasan, gangguan kecemasan terutama gangguan kecemasan juga masalah lambung. Teman-teman, masalah lambung secara umum biasanya itu terjadi karena kita punya cemas. Nah, cemas itu dalam artian Anda punya beban emosi yang tertentu dan kemudian itu bisa mengaruh ke asam lambung atau teman-teman itu makannya nggak bagus dan kemudian pengaruh ke lambung. Nah, jadi teman-teman yang mempunyai masalah lambung, entah itu asam lambung biasa ataupun kemudian juga GERD, yuk teman-teman perbaikilah emosinya. Emosi perbaiki, maka lambungnya juga akan jauh lebih baik dengan juga teman-teman taat dokter. Nah, yang mau saya bahas di sini adalah mari teman-teman ketika teman-teman mau untuk bisa lepas dari kecemasan itu sendiri, karena kecemasan itu juga buat asam lambung, dan asam lambung kemudian juga membuat jadi sensasi nggak nyaman, dan boleh jadi cemas juga, maka yang perlu teman-teman lakukan adalah jika selama ini teman-teman memusuhi sensasi, jika teman-teman selama ini benci sama sensasi, jika teman-teman selama ini takut sama sensasi, maka saya ajak teman-teman di sini untuk berteman dengan sensasi. Ya, ini sesuatu yang tidak mudah dilakukan, tapi ini akan membantu teman-teman mengalami progres yang sangat banyak. Karena kebanyakan teman-teman adalah berusaha untuk menghilangkan sensasi yang ada. Tidak salah, karena tidak nyaman, tapi tidak efektif. Ya, tidak efektif untuk membantu teman-teman lebih tenang. Maka banyak kita temui bahwa teman-teman itu jadinya terlalu pantang. Padahal dokter tidak menyuruh pantang, tapi kita pantang sendiri, ya kan? Pantang sendiri, mantang segala macam, padahal dokter nggak aneh-aneh, dokter hanya udah kurangi aja, ya itu aja. Atau mungkin pantangnya cuma dikit, tapi kita kemudian ketika ada orang yang kemudian mengatakan bahwa ini nggak boleh, itu nggak boleh, langsung kita ikuti. Ya udahlah, Anda semakin cemas, ya. Ya itu adalah ya memang manusia akan begitu teman-teman, supaya menghindari rasa sakit. Karena manusia apa? Manusia menghindari sakit, ya, bergerak atas dasar apa? Menghindari sakit dan kemudian termotivasi untuk mendapatkan yang diinginkan. Masalahnya teman-teman, untuk mengatasi kecemasan itu berlaku paradoks, berlaku kebalikannya. Semakin kamu membenci sensasi, semakin terasa. Itu yang dialami sebenarnya. Dan juga itu juga saya jelaskan di buku Bye Cemas dan buku Goodbye Anxiety sebenarnya. Sudah punya belum? Kalau sudah punya, terima kasih sudah punya. Semoga video ini membantu teman-teman untuk mengingatkan, merefresh teman-teman lagi bahwa oke, tidak perlu benci sensasi karena saya tahu apa yang sebenarnya terjadi, apa yang perlu saya bereskan saya tahu, dan kita sudah juga sering bahas di grup juga kan. Kita ada reminder yang kita jelaskan juga di grup WA kan teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum punya buku Bebas Cemas atau Goodbye Anxiety, ayo segera miliki ya. Segera miliki WA di sini teman-teman. Testimoninya sebenarnya ada banyak sebenarnya teman-teman. Sudah saya share di IG saya, di IG-nya Bye Cemasku. Silahkan cek di sana deh, itu ada banyak kok. Dan nanti akan saya tambahin lagi deh testimoni-testimoni lainnya ya. Karena sebenarnya ada banyak, cuma saya belum upload aja ke sana. Oke, nah kembali lagi teman-teman. Karena teman-teman terlalu berhasrat untuk supaya sensasi nggak ada, itu yang buat teman-teman jadi semakin takut akan sensasi. Rasa sensasi di tubuh aja sudah nggak enak, sehingga kemudian kita muncul rasa takut bahwa ini muncul lagi. Ya kan? Nah, itu yang terjadi, dan sekali lagi teman-teman saya ingatkan saja bahwa yuklah teman-teman, mulailah untuk belajar. Jadikan anxiety ini adalah partner kamu, sekali lagi, untuk apa? Untuk kamu lebih hebat lagi. Anxiety yang terjadi, jadikan partner untuk kamu, untuk saya lebih mengandalkan Tuhan, untuk saya lebih percaya pada yang di atas, untuk saya lebih menguatkan hati saya. Anxiety saya punyai untuk membuat saya lebih banyak berlatih bersyukur, untuk lebih banyak membuat saya berlatih pasrah.
Nah, itu yang bisa teman-teman lakukan. Ketika teman bisa memahami hal ini, maka teman-teman akan jauh lebih baik. Karena apa? Karena teman-teman tidak akan terus merasakan ketidaknyamanan atau merasakan terlalu sama anxiety, sama kecemasan, sama sensasi yang terjadi. Ya, itu sangat penting sekali teman-teman punya. Dan teman-teman, salah satu hal juga yang sering kali membuat anxiety bertahan adalah keinginan kita untuk mengontrol hasil. Keinginan untuk mengontrol itu membuat cemas yang semakin kuat. Keinginan untuk mengontrol sensasi. Nah, gimana kamu bisa mengontrol sensasi jantung berdebar teman-teman yang sedang hadir? Nggak bisa. Jantung berdebar dia akan cenderung berdebar dengan seenaknya. Jadi teman-teman ada keinginan untuk mengontrol bahwa sensasi segera hilang kan? Ya itu banyak sering dilakukan oleh banyak orang karena sensasi nggak nyaman. Masalahnya ketika jantung berdebar tiba-tiba Anda terus berusaha untuk mengontrol rasa ini segera hilang, semakin cemas. Ketika lemes muncul, capek muncul, kemudian Anda tidak sesuai, kemudian yang terjadi nggak sesuai dengan Anda harapkan, Anda pengen mengontrol hasil, makanya jadi semakin cemas kan. Semakin cemas, semakin apa? Semakin sensasi semakin tambah lagi. Itu teman-teman yang perlu pahami. Sehingga di buku Bye-Bye Cemas dan Goodbye Anxiety, saya jelaskan siklusnya lebih detail. Ya, dan ada prinsip-prinsip yang juga saya terangkan di sana di grup reminder. Biasanya sekarang saya ada istilahnya TPS gitu ya. TPS itu apa? Ya ada di grup WA saya, ada di grup WA Bye-Bye Cemas, Goodbye Anxiety, saya jelaskan apa itu TPS. Nah, itu untuk kalau teman-teman yang tahu TPS ya punya buku Bye-Bye Cemas dan Goodbye Anxiety ya. Kemudian teman-teman, jadi semakin teman-teman berusaha untuk mengontrol, semakin cemas teman-teman. Bukan berarti teman-teman nggak boleh minum obat, nggak. Silakan minum obat ya, silakan. Taat dokter itu penting, karena saya bukan dokter. Saya juga nggak tahu kondisi lambung teman-teman sedalam apa, atau seringan apa, atau bagaimana kondisinya, saya nggak tahu. Percayakan pada dokter saja. Dan juga saya mau katakan bahwa di masyarakat kita itu banyak yang mengatakan bahwa GERD asam lambung itu bisa membuat kematian, GERD asam lambung bisa membuat jantung. Teman-teman tolong please jangan percaya. Ya, dokter spesialis KGH itu sudah banyak mengatakan tidak ada hubungannya dengan kematian. Tapi memang sudah jadi kayak semacam kepercayaan di masyarakat yang salah gitu loh. Ya akhirnya ya sekali ada kematian tuh karena asam lambung tuh. Itu asam lambung tuh. Oh langsung kemudian langsung jadi cemas lagi, khawatir lagi. Nah, saya ingatkan teman-teman, oke, GERD asam lambung tidak menyebabkan kematian. Udah, tolong dicatat, tolong dipahami, tolong diingat-ingat. Ya. Nah, itu adalah hal-hal yang mungkin saya bisa katakan sekarang, yang saya harap bisa membantu teman-teman jauh lebih baik, teman-teman bisa mengatasi kecemasan, dan semoga teman-teman semakin lebih baik, dan ketika nanti teman-teman dalam perjalanan ke manapun, ke tempat ramai, bertemu dengan orang banyak, bertemu dengan keluarga, dan lain-lain, izinkan percaya bahwa teman-teman akan baik-baik saja, mau naik pesawat terbang, mau naik angkutan umum, di tempat ramai, semua juga aman-aman saja teman-teman. Nggak usah mikir yang aneh-aneh, karena teman-teman semuanya aman. Teman-teman ingat bahwa anxiety adalah sebagai partner kita untuk kita semakin pasrah sama Tuhan, semakin percaya sama Tuhan, semakin membuat kita lebih berkembang lagi. Karena teman-teman yang sembuh dari kecemasan itu juga mengalami perubahan dalam hidupnya jauh lebih baik. Karena mereka lebih memahami bagaimana mereka bersikap dalam hidup dengan jauh lebih baik. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Salam, bye-bye, cemas.